sidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri, kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, kita jumpa di edisi hari ke-23 Ramadan 1044 Hijriah dengan para pemirsa, yaitu kita jumpa kembali di edisi ini dengan 3 kelompok majelis taklim dan narasumber kita. Namun sebelumnya kami akan bacakan yaitu sponsor kami pada sore hari ini dalam acara Mutiara Ramadan, yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia, dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada. Hadir di studio narasumber kita dan 3 kelompok atau jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan dari ujung ya, yang cerah-cerah ya, hijau-hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Yang hijau-hijau nan cerah dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irianti Harahap, Ibu Ketua ya. Ketua dari Majelis Taklim Al Ihsan Jalan Olong Fagu. Anggota saya berjumlah 40 orang. 40. Yang ikut 22. 22. Yang lain pulang kampung ya Bu ya. Iya. Kegiatan bulan Ramadan. Kegiatan kami di bulan Ramadan, selain taraweh, ada tadarusan di masjid atau di rumah masing-masing. Iya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al Ihsan Olong Fagu ya. Di kilometer berapa itu Bu ya? Kilometer 11,5 ya, di belakang Polsek Sorong Timur. Oke Bu, makasih perkenalannya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang abu-abu nan manis 2 versi ya. Ada yang apa ini ya, hijau lumut ya. Hijau lumut kah apa ya? Yang ini hijau lumut. Iya. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketua Al-Fitrah. Iya. Majelis Taklim Al-Fitrah. Nama Dengan saya Ibu Nur Syamsi. Nur Syamsi. Ya, silahkan Bunda, anggotanya ada berapa? Jumlah anggota kami semua itu 63 orang. 43. 63. Yang hadir 63 Bu. 63. Iya. Yang biasa hadir aktif itu 40-an. Iya. Tapi yang hadir sekarang ini ya, dengan keadaan yang Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. masih ada hadir. Iya. Nah, kegiatan kami selama Ramadan, sebelum Ramadan Bu, kami sempat
Anjang sana ke panti asuhan, ada 2 panti asuhan kami kunjungi. Kemudian di dalam bulan Ramadan kami tadarus apa itu one day one juice kah? Ya kami bagi begitu. Kemudian ada juga kami mengantar tajir ke lembaga dan juga kami ada berkunjung juga membagi ini ya ke panti asuhan. Iya, Betul. Alhamdulillah Ramadan kegiatannya banyak padat ya. Insyaallah. Ya, Majelis Taklim Al-Fitra, Majelis Taklim Al-Ihsan, dua-duanya mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang, lebih maju, jamaahnya lebih banyak ya Bu ya. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu. Selanjutnya yang oren hitam-hitam. Yuk mencolok ya karena warnanya oren. Dari Majelis Taklim mana? Ketuanya siapa? Kegiatannya apa saja dan anggotanya ada berapa Bu? Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo yang diketuai oleh saya sendiri Fitriyanti. Anggota kami kurang lebih 300. Wow, 300 Bu ya. Iya. Biasanya Bapak Ibu ya yang ya, kalau kerukunan biasanya Bapak Ibu. Kenapa Bapak-bapaknya nggak diajak Ibu? Bapak Iya. Silakan Ibu. 300 terus kegiatannya apa saja? Kegiatan kami pada saat bulan Ramadan ini kami dapat alhamdulillah dapat berbagi kepada keluarga saudara kami yang kena musibah kemarin kebakaran. Dilanjutkan dengan ada beberapa warga kami yang sakit. Kami dapat mengunjungi dan kami dapat berbagi lagi kepada sedekah buat yang berhak wajib untuk menerima. Iya. Dengan Ibu siapa ya tadi ya? Fitriyanti. Iya. Terus Ibu KKIG ini ada di Kota Sorong sudah berapa tahun? Kurang lebih 45 tahun sampai hari dengan yang ada dari tahun 1975 sudah ada. Sudah ada di Kota Sorong, sudah terbentuk ya Bu ya? Iya. 2011 itu sudah resmi. Iya, pantas anggotanya banyak ya Bu, 300. Iya. Tapi saya minta supaya nanti tahun depan panjang umur, sehat, bisa tampil sendiri kasih penuh ya Bu ya. Iya. Boleh ya? Iya. Boleh. Terus ada apa lagi Bu? Yang terakhir kita buka puasa bersama di warga di ketua Dewan Penasehat kami. Iya. Ibu ya, Haji Musnah. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalannya semuanya Bu ya, jamaah di studio dan pemirsa di rumah. Saya akan perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Mashkur MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Masih pertama Ustadz, senyum dan cerah. Ya gitu Ustadz ya. Ustadz, kegiatan di bulan Ramadan. Alhamdulillah di bulan Ramadan isi ceramah kultum di berbagai masjid. Jadi safari Ramadan di kultum di setiap masjid ya, dari Kementerian Agama. Oh, dapat jadwal dari Kementerian Agama juga ya Ustadz ya? Ya. Iya, dari IKAD juga ya Ustadz ya? Pemirsa jamaah di studio bahwasanya Ustadz-ustadz yang hadir di CWM ini adalah ustadz-ustadz dari IKAD, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong ya Ustadz ya? Iya. Bahkan materinya juga dari IKAD ya Ustadz ya? Iya, dari IKAD. Materi pada sore hari ini apa ini Ustadz? Keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil materi yaitu tentang keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan caranya apa saja. Untuk itu pemirsa kita ikuti kajian dan pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Fa ya ahbaballah wa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim aidan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sekalian di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan dan keikhlasan oleh Allah dalam menjalankan segala perintah Allah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita sekalian tentunya di dalam bulan suci Ramadan dalam melaksanakan kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah puasa tentunya diberi kekuatan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tercatat menjadi manusia yang diridhai dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia di alam kandungan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Allah tiupkan ruh pada setiap diri manusia, Allah sempurnakan ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tiupkan pula sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat takwa dan sifat fujur dalam diri setiap manusia. Setelah Allah ciptakan manusia dengan sempurna, maka Allah titipkan dua sifat, yaitu takwa dan fujur. Disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oleh karenanya itu, wa nafsin wa ma sawwaha, Allah ini bersumpah ya, demi zat telah aku sempurnakan tentang akan ciptaanku, katanya Allah. Setelah Allah ciptakan manusia ini, kita setelah Allah ciptakan sempurna anggota tubuh kita, Allah tiupkan ruh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan sifat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua, sifat takwa dan sifat fujur. Maka hadirin, ketahuilah bahwa sangat bijak sekali Allah Subhanahu wa taala ini. Allah titipkan dua sifat fujur dan takwa dalam diri setiap manusia. Maka kalau di sifat takwa ini ada sabar, maka di fujur ini ada sifat amarah. Maka kemudian ketika di takwa ini ada sifat rendah hati, maka di fujur ini ada sifat sombong. Maka kemudian ketika di takwa ini ada sifat senyum, begitu. Selalu ada menampakkan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di fujur ini ada sifat cemberut. Maka kemudian
tidaklah sekali-kali, tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi-lagi di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk la'allakum tattaqun, agar kita semua sekalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk bagaimana kemudian manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sifat fujur, si sebelah ada sifat fujur, kesombongan, maka kemudian ini memancing emosional kita untuk bagaimana menampilkan bersikap yang arif dan bijak terhadap lingkungan. Oleh karenanya, lagi-lagi ini, kalau manusia sudah mencapai ketakwaan, puncak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memfungsikan ketakwaannya yang telah Allah titipkan setelah Allah ciptakan kita dulu, maka kemudian di zaman azal, maka kemudian kita ini dituntut untuk menjadi sebuah tuntutan dan menjadi sebuah kebutuhan kepada kita untuk bagaimana kemudian kita menampilkan, kemudian bersikap yang baik, bertutur kata yang baik kepada sesama umat manusia. Kemudian di bulan Ramadan ini kita ini berlomba-lomba dalam menjalankan dalam menunaikan ibadah puasa dan berlomba-lomba dalam mencari ketaatan, menggapai ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan suci Ramadan ini bahkan begini, ada dalam hadis sahih hadis sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Artinya apa? Bahwasanya saking ini ya, di bulan suci Ramadan kita ini berlomba-lomba mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita ketaatan, menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan dan salat tarawih, salat witir dan seterusnya. Maka ini disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda begini, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku ini tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan ini, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Maka begitu, maka mereka akan berharap, umatku akan berharap bagaimana bulan-bulan 11 bulan ini menjadi Ramadan semua, 12 bulan ini menjadi Ramadan semua, setiap bulan Ramadan, antakuna sanata kullaha Ramadan. Kenapa demikian? Andaikan manusia itu tahu, umatku tahu, katanya Rasulullah, maka berharap semua bulan ini menjadi Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena di dalam bulan puasa ini dikumpulkannya kebaikan-kebaikan, semua kebaikan, kebajikan semua. Orang-orang berlomba, bersedekah, bangun malam, sholat tahajud dan seterusnya, sholat begitu ya. Maka kemudian ini yang menjadi ciri khas daripada diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan. Lagi-lagi ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz, terima kasih untuk sedikit tausiahnya, nanti kita sambung kembali ya. Iya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena tema atau materi yang sangat menarik untuk kita lewatkan. Untuk itu Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Ya, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ulang lagi, macam kurang semangat kah? Nah ini ya, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat,
Alhamdulillah sehat dan bahagia. Terima kasih ibu-ibu, pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis, dan pemirsa di rumah tentunya masih dengan jemaah tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim KKIG Gorontalo Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Fitra Jalan Baru, Majelis Taklim Al-Ihsan Olom Fogu. Bener ya, nggak salah ya? Bener ya. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Maskur, MPD, materi keuntungan taat. Taat kepada siapa? Tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang ingin disampaikan kajiannya. Untuk itu, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maka saya lanjutkan, andaikan umatku ini tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya dia berharap setiap bulan ini bulan Ramadan. Berarti satu tahun penuh ya Ustaz ya? Satu tahun penuh ini bulan Ramadan. Ya, inginnya jadi bulan Ramadan. Inginnya. Ya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan. Begitu. Lalu kemudian kenapa alasannya? Katanya Rasulullah, li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini semua kebaikan-kebaikan, perlombaan-perlombaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ini dikumpulkan dalam bulan suci Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, katanya. Segala jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kagak ada yang enggak diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata maqbulatun. Ini dalam hadis sahih. Wa da'awati mustajabatun. Dan semua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijabah, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabatun. Wadzunuba maghfuratun. Dan dosa-dosa semuanya berguguran. Wadzunuba maghfuratun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bulan Ramadan ini bulan ampunan, bulan rahmat, dan kemudian bulan dijauhkan, dilindungi dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hanya ada dalam bulan suci Ramadan, begitu. Wadzunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum. Dan surga ini diperuntukkan memang untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ketaatan ini merupakan keberuntungan kita. Kita bisa sampai ada di bulan suci Ramadan, kita ini masih ada dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Maka kemudian kalau misalkan ada orang tanya, misalkan kadang itu suka nyelin-nyelin, ada orang tanya, nih Pak Ustadz, ini kenapa nih orang di bulan suci Ramadan masih ada orang yang berkeliaran, orang-orang berbuat keburukan, maksiat dan seterusnya, merajalela. Baru kemudian padahal ini setan katanya nih Pak Ustadz sudah dibelenggu, sudah diikat, diborgol sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa nih kok masih ada ya orang yang masih berbuat keburukan, berbuat jahat, kriminal dan seterusnya. Ini ketahui bahwa dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini begini, inna syaitan yajri fi ibni adama majrad dam fatajibu majari syaitan bis-shaum. Begitu. Sesungguhnya pengaruh syaitan di bulan suci Ramadan ini bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini pengaruhnya sama seperti aliran darah. Sama dengan aliran darah. Darah mengalir ke mata. Nonton sesuatu video-video yang dapat mengundang syahwat. Darah mengalir ke mulut, ngomongin orang. Ini ketaatan apa dalam bulan suci Ramadan? Bulan rahmat. Ini bulan rahmat. Rahmat apa namanya? Kalau bulan suci Ramadan, aliran darah pengaruh setan ngalir ke mulut, ngomongin orang. Ya jadi fi ibni Adam. Ibarat kata seperti aliran darah dalam setiap tubuh manusia, pengaruhnya setan. Makanya ini
dikatakan nih bahwa setan ini kalau bulan Syawal nih, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, nih 11 bulan nih melakukan pelatihan-pelatihan. Ayo dah yang mau ikut saya nih. Yang mau ikut saya nih, ayo semua umat manusia yang mau ikut saya. Ayo ikut pelatihan saya, seminar saya 11 bulan. Digodok sama setan. Selalu dicekoki dengan perilaku setan selama 11 bulan. Karena nih persiapan apa nih? Setan ini persiapan untuk bagaimana bulan suci Ramadan dibelenggu oleh Allah. Gak boleh, karena bulan rahmat, bulan ampunan. Maka kemudian setan ini mengadakan pelatihan-pelatihan selama 11 bulan. Maka jangan heran, maka kemudian di bulan suci Ramadan ini dituntut, lagi-lagi ini adalah merupakan tuntutan kita untuk bagaimana menampilkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan perilaku dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saudara, dengan anak-anak kita. Maka contohlah Rasulullah. Maka ketaatan yang hakiki ini ada pada mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan tadi ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian di antara kalian itu in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah saya. Katanya Rasulullah, katanya Allah dalam firman-Nya, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti Rasulullah. Maka oleh karenanya contohlah Rasulullah kalau ingin menggapai ketaatan-ketaatan yang hakiki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, beliau adalah pemimpin kita yang sejati dalam berbisnis, beliau adalah pemimpin kita yang sejati dalam berdagang, beliau adalah pemimpin kita yang sejati dalam bertoleransi, beliau adalah pemimpin kita yang sejati dalam mendidik anak kita. Beliau adalah pemimpin, contoh Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu. Maka contohlah, ikuti saya, ikuti Rasulullah, maka niscaya Allah akan mencintainya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan menyayanginya. Maka dikatakan sesungguhnya orang taat itu, kalau orang taat keuntungannya dia akan dalam dirinya dia selalu merasa aman. Pernah dulu sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an. Ini sahabat Rasulullah dan sekaligus juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kemudian ini Rasulullah membangun ketaatan dan ditransfer ketaatan itu, ajaran Rasulullah, perilaku Rasulullah, ajaran Rasulullah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhasil mentransferkan ketaatan, sikap ketaatan dalam kehidupan sehari-hari kepada para sahabat, ke dalam sanubari sahabat seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini contoh orang beriman dan orang bertakwa ini. Orang bertakwa itu selalu aman dirinya, selalu merasa dirinya aman. Orang tetangga juga dibikin aman. Ini sebuah cerita, kisah ya, bahwa dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dia punya bawahan. Dikatakan pegawainya, bawahannya bukan. Dibilang dia pembantunya bukan. Dibilang asistennya bukan. Dia siapa? Dia adalah hamba sahaya, yaitu budak. Hamba sahaya. Lalu kemudian dipanggillah seorang budak itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. "Hei budak, hei fulan, si fulan, sini kamu, masuk ke dalam rumah. Saya mau memberitakan kamu untuk mengambil sesuatu barang." Maka kemudian si fulan ini, si hamba ini, hanya hamba, seorang budak. Maka kemudian si budak ini tidak mengijabah panggilannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kemudian Sayyidina Ali sampai berulang-ulang sampai 3 kali, kemudian Sayyidina Ali itu keluar dari rumahnya. Kemudian melihat
melihat si budak ini, "Hei fulan, mengapa kau tidak mengijabah perintah saya tadi? Saya sudah perintahkan sampai berulang sampai 3 kali. Maka kemudian kenapa kamu tidak mengijabah perintah saya?" Maka kemudian dia berkata begini, "Saya telah tahu, saya meninggalkan perintah atasmu, wahai Sayyidina Ali, wahai gustiku. Karena apa? Karena saya tahu bahwa engkau adalah orang baik, engkau adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa tidak mungkin, saya yakin bahwa engkau adalah orang bertakwa, orang baik, tidak akan memberikan sanksi, tidak akan menegur saya, tidak akan memberikan sanksi kepada saya." Sehingga kemudian Sayyidina Ali ini, menantu Rasulullah ini senyum, senyum mendengar apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, dia senyum. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu besok harinya Sayyidina Ali mengundang semua masyarakat, lalu kemudian diberi hidangan. Atas syukuran dia dimerdekakan, budak ini dimerdekakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ini yang disebut dengan orang yang mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungannya aman, bawahannya aman, begitu. Jadi semuanya aman. Merasa tenang, tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya, untuk wawasannya pada sore hari ini. Jamaah di studio, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dan dimengerti tentunya, agar kita dapat menambahkan ilmu dan wawasan. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana ya. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa di rumah masih dengan 3 bintang tamu kita, jamaah Majelis Taklim dari KKIG Gorontalo Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Fitra Jalan Baru, Majelis Taklim Al-Ihsan Olompogu, kilometer 11 ya, sekitar kilometer 11. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Masyhur MPD dengan materi keuntungan taat. Tadi sudah dibahas, dikaji oleh narasumber ya, ibu-ibu ya. Untuk itu kita memasuki sesi dialog dan kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya kepada narasumber. Namun saya akan sapa kembali karena saya lihat di belakang pada ngantuk semua. Ya, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat. Ulang lagi karena tangannya kan ngantuk gini. Apa kabar semuanya ibu-ibu soleha? Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah semangat ya Ustadz. Ibu-ibu sekarang tidak ngantuk ya, tidak itu semangat semuanya karena ibu-ibu mau bertanya kepada Ustadz ya, boleh dijawab nanti ya Ustadz ya. Dan kita memberikan kesempatan kepada ibu yang oren dulu, silakan dari kerukunan keluarga Gorontalo Kota Sorong yang mau bertanya, silakan ibu. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzna. Pak Ustadz, saya ingin bertanya begini Pak Ustadz, ini kami ibu-ibu nih dilemanya ini sudah, kalau sudah umur di atas 40-an itu mulai kesehatan tuh mulai terganggu. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya juga apanya, kami Bu, yang terganggu apa? Kesehatan. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya kami ingin juga sempurna melaksanakan ibadah, misalnya sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, untuk yang sholat ini misalnya gini Pak Ustadz, rakaat pertama, rakaat kedua masih sempurna, rakaat ketiga tiba-tiba kaki mulai tikus-tikus, lalu
sudah goyang gitu, lalu kemudian kita memilih untuk duduk di rakaat ketiga, tetap sholat tapi sholatnya sudah duduk gitu. Jadi ada kekhawatiran bahwa sholat kami ini tidak sempurna, ada kekhawatiran bahwa sesuai tema Pak Ustadz tadi, bahwa ketaatan kami kepada ketentuan sholat, ketentuan-ketentuan lain di dalam ibadah kita itu, pertanyaannya iya, Bu? seperti itu. Jadi apakah ketidaksempurnaan gerakan sholat misalnya tadi itu Pak Ustadz itu menjadi bentuk ketidaktaatan kami kepada perintah ibadah dari Rasulullah. Seperti itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutsna, terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat bagus. Kita berikan kesempatan kepada Ibu-Ibu Alfitrah lagi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Jubaidah Salim. Baidah Salim. Iya, Baidah, silakan Ibu. dari Majelis Taklim Masjid Al-Fitrah, Jalan Baru, Ringo. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apabila seseorang dia melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, tapi tidak melaksanakan sholat, itu bagaimana menurut Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Baidah Salim, memang banyak ya Ustadz yang beliau tanyakan, memang banyak ya Ustadz. Dua pertanyaan sangat bagus semuanya, yaitu dari Ibu Mutsna sama Baidah Salim. Pertama Ustadz, kesehatan terganggu, kepingin fokus, kepingin giat untuk melaksanakan ibadah supaya taat sekali kepada Allah, namun kesehatan tidak memungkinkan. Bagaimana Ustadz? Agar apa namanya, mungkin supaya kita tetap taat kepada Allah, ibadah kita itu diterima, atau bagaimana menurut Ibu? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali, menginspirasi kita semua untuk giat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian, jadi dalam Islam itu di rakaat pertama misalkan sempurna nih Pak Ustadz, baru kemudian di rakaat kedua nih mulai nyeri-nyeri, mulai nyilu nih, lutut nih sudah kebanyakan asam urat kah, ya, atau itu. bagaimana begitu. Rakaat ketiga duduk akhirnya Ustadz. Iya. Lalu kemudian alladzina, ini dalam Al-Qur'an ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. La ayatil ulil albab. Jadi dalam Al-Qur'an yang lain, dalam Al-Qur'an surah Al-Imran itu ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Gitu ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian termasuk kita-kita, termasuk yang bersifat alamiah kita nih selain Allah, begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, malam dan siang, begitu. Itu bagian daripada layatil ulil albab, bagian daripada orang-orang yang yang mengenal dirinya. Lalu kemudian bagaimana Pak Ustadz, kita nih bukan tidak mau sempurna dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, namun Pak Ustadz, kendalanya adalah kita ini di rakaat kedua tidak bisa lagi, kaki sudah nyeri dan seterusnya begitu. Maka kita nggak apa-apa kalau sunnah tidak usah berdiri. Kalau kita tidak bisa dipaksakan, tidak usah berdiri kita. Dalam ajaran Islam begitu, kagak usah berdiri, kita langsung duduk aja boleh, nggak apa-apa begitu. Duduk aja kita boleh. Keutamaannya sampai menyelesaikan, kesempurnaannya itu sampai menyelesaikan di akhir begitu, itu nyampe di sholat witir begitu. Yang nggak dapat keutamaan ini adalah kalau orang sakit-sakitan di rakaat kedua hanya satu salam aja, salam berikutnya, sholat berikutnya, sholat tarawih kedua tidak ikut. Mengambil kesempitan ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan misalkan ya, dalam kesempitan kita dalam kondisi begini, baru kita tidak. Nah itu yang tidak akan mendapatkan keutamaan. Maka kemudian itu. Terus yang keduanya tadi Ustadz, banyak itu Ustadz, puasa namun tidak sholat.
Iya. Hukumnya apa Iya, itu Ustaz? Puasa. Iya. Namun kita tidak sholat ya. Nah begini ya, orang puasa ya, puasa ini kan dalam rukun ya, dalam rukun Islam. Wajib. Jadi dalam rukun ya, yang wajib kita. Kita berpuasa, tapi kita tidak puasa, kita tidak sholat, begitu ya. Ini antara puasa dan sholat ini beda. Jadi kewajibannya masing-masing, begitu. Kewajibannya masing-masing dan catatannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian dimungkinkan orang yang hanya berpuasa lalu kemudian tidak sholat, dia dimungkinkan di luar sholat dia tidak bisa menjaga sikapnya, karena puasa ini lagi-lagi adalah puasa ini yukasiru syahwat. Puasa ini hanya memecahkan syahwat, hanya melemahkan syahwat, begitu, hanya melemahkan tentang kemauan kita, obsesi kita, begitu, keinginan kita terlalu berlebihan kepada dunia, itu akan mengurangi. Itu puasa. Tapi kalau sholat, ya, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Keuntungan orang sholat itu, kalau ini benar sholatnya, inna sholat akan mencegah fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah keburukan yang datangnya dari syahwat. Itu akan tercegah. Jadi perselisihan melihat sesuatu yang kemudian mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, akan mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu adalah keburukan yang datangnya dari otak dan perut. Otak dan perut. Sehingga dimungkinkan orang itu dijamin akan tidak bertikai. Dia akan dijamin hidupnya di luar sholat itu dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan berkah. Akan mendapatkan keberuntungan, dia tidak akan tengkar sama tetangganya, dia tidak akan berselisih, tidak akan korupsi, kalau jadi pejabat tidak korupsi, dia tidak akan berselisih pendapat sehingga merugikan salah satu orang, begitu itu kepada orang lain, begitu. Jadi sholat dan puasa itu beda. Jadi kalau sholat itu puasa catatannya berbeda dan sholat berpuasa. Jadi sholat itu hanya. Namun Ustaz, tadi kalau memang orang itu rajin ikutin puasa Ramadan, terus tidak sholat, berarti pahalanya tidak ada. Pahalanya tidak ada yang dikurangi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan membawa amal baik nih, amal baik. Sholat, ini beda. Amal baik kita sholat beda, amal baik kita puasa beda. Namun nanti kita ada dalam kitab Riyadhus Shalihin namanya, disebutkan bahwa nanti ini semua manusia datang di hadapan Allah membawa segala macam semua amal-amal kebaikan kita dibawa. Ada amal puasa, ada amal sholat, ada amal puasa Senin Kamis. Berarti kalau yang tidak puasa tidak dapat ya Ustaz ya, berarti. Yang tidak puasa itu tidak dapat. Yang tidak dapat sholat tadi berarti tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala sholat. Yang dapat hanya pahala puasa. Namun lagi-lagi orang itu akan rugi nanti di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang rugi ya Rasulullah? Bukan orang yang nggak punya harta atau yang pun nggak punya rumah dan mobil dan seterusnya. Bukan itu yang disebut dengan orang yang bangkrut di hadapan Allah nanti. Orang yang bangkrut ini katanya Rasulullah, orang yang dia bawa pahala puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, tapi dia kagak sholat. Ini bangkrut nih, bangkrut. Dia sholat setiap hari, tapi selepas sholat dia ngomongin orang. Nih bangkrut nih. Bukan yang disebut dengan orang bangkrut katanya Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Yang bangkrut itu udah bukan bangkrut yang nggak punya uang, nggak punya harta, begitu. Orang yang bangkrut yang tidak memiliki, yang tidak mempunyai. Beramal namun tidak ada pahalanya. Ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Silakan ibu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rostina dari Majelis Al-Ihsan Olungfogu. Begini Pak Ustadz, mungkin tadi potongan ayat kalau tidak salah la'alakum tatakun ya Pak Ustadz. Tolong jelas ulang atau uraikan ulang arti la'alakum tatakun. Terus yang kedua,
Pak Ustadz bilang kan setan itu diikat atau dibelenggu. Dibelenggu. Iya, dalam bulan puasa ya. Tapi kenapa manusia masih tergoda dengan hal-hal itu? Terus langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya kita terhindar dari godaan setan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penasaran dengan la'allakum tattaqun, Ustadz. Dilanjutkan tadi, terus yang kedua pertanyaannya yaitu langkah-langkah apa supaya terhindar dari godaan setan, Ustadz. Silakan. La'allakum tattaqun, ini puasa ya. La'allakum tattaqun. Ini dalam rangka untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, begitu ya. Tentunya mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tentunya itu di situ sudah Allah ciptakan, titipkan di dalam diri manusia, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah kasih nih, Allah sudah kasih takwa dan fujur, begitu itu. Ada sifat sabar, ada sifat amarah, ada sifat sombong, ada sifat rendah hati, ada sifat sombong. Oleh karenanya, la'allakum tattaqun. Puasa ini dalam rangka untuk la'allakum tattaqun. Ketika nih sebelah nih sudah ngomil-ngomil nih, lagi puasa. Maka kemudian bagaimana mengimplementasikan, mengaktualisasikan sifat takwa? Jangan kita fujur, sama-sama fujur. Yang di situ fujur, tetangga fujur, maka kemudian kita nggak boleh fujur. Maka dituntut untuk bagaimana mengimplementasikan ketakwaan la'allakum tattaqun dalam bulan puasa ini. Kita tampilkan, berkata, jangan suka suudzon, harus berhusnudzon kepada sesama. Ini keberuntungan orang taat nih ya. Keberuntungan orang taat tidak hanya dalam tatanan kita nunggu puasa nih. Selepas puasa kita lanjutkan nih puasa. Ada kalau Nabi Ibrahim alaihissalam 1 tahun makan, tapi dia dapat pahala puasa 1 tahun. Puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasanya Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh. Ini setiap tahun puasa. Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Begitu gitu. Puasa Nabi Daud. Puasa. Puasa. Bagaimana tuh untuk dapatkan puasa hari-hari makan tapi dapat pahala puasa? Dapat pahala puasa 1 tahun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana itu? Caranya bagaimana? Kita nih sama Allah Subhanahu wa taala dianjurkan ya, terutama di bulan-bulan Ashhurul Hurum ya. Bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Sya'ban dan seterusnya, begitu itu, bulan Rajab dan seterusnya. Itu Ashhurul Hurum ya. Bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya besar sekali. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini puasa nih 3 hari dalam 1 bulan. Pahala puasa itu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang bawa melakukan kebajikan, Allah akan catat nih 10 lipat, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari 1 pahala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mengikuti puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini setiap bulan ini puasa 3 kali dalam 1 bulan. Tanggalnya berapa? Tanggalnya itu bisa juga mengikuti 13, 14, 15 bulan B ayyamul bid, begitu pertengahan bulan. Bisa juga di akhir bulan, begitu. Bisa di awal bulan, 3 hari di awal bulan. Itu. Jadi katanya Sayyidina Ibrahim Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini puasanya 3 hari dalam sebulan. Dia mendapatkan ada satu puasa 3 kali ini, 1 puasa dapat 10 kali 3 30. Jadi lipat gandakan menjadi 30 hari. Sama seperti puasa 30 hari. Ini sama. Makan setiap hari tapi dapat pahala puasa 1 tahun. Begitu. Maka kemudian keuntungan orang taat itu ada salah satu cerita lagi ya. Ceritanya ada sahabat, kemudian dia cuman rajinnya siwak aja, lalu kemudian bangun tidur siwak, lalu kemudian dia meninggal dunia
dia dikubur, lalu kemudian ditanya, ada malaikat yang datang, lalu kemudian dia ditanya oleh malaikat, dibangunkan, dia bangun, lalu kemudian dia bilang, dia pegang raba tangannya para mayat-mayat yang di sampingnya, lalu kemudian dia tidak menghiraukan malaikat yang datang, lalu kemudian dia bilang, malaikat bilang, Nih orang bagaimana ya, kok seperti saya nggak ada rasa kalau saya datang. Ini kenapa ya orang ini ada bagaimana orang? Baru kemudian orang itu ternyata, mana siwak saya ya, mana siwak saya. Lalu kemudian si malaikat ini tanya kepada satunya, ini kira-kira nih manusia hamba Allah ini sepertinya sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Ya kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, nama ngapain kita ini mau tanya marobuka? Mau ngapain nanya kepada ini? Keuntungan orang sholat, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu amalan saja, dia sudah membuat dirinya tidak ditanya oleh malaikat di dalam kubur, dia dibebaskan dari siksa kubur. Begitu. Ya, iya, gitu. Jadi keuntungan orang taat sangat banyak ya, iya. Ustadz dan jamaah di studio, ibu-ibu yang sudah bertanya, alhamdulillah apa yang disampaikan atau jawaban Ustadz mudah-mudahan dapat dipahami dan puas ya Bu ya. Kalau kurang puas nanti terutama yang belakangan tadi itu 1 kali pahala 10. tidak di 1 tahun Ustaz. Iya, 1 tahun. Pahalanya. Nanti ditanya ya Bu ya. Terima kasih untuk jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana karena di penghujung acara nanti kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Pemirsa jamaah di studio, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis, dan masih dengan 3 jamaah bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim KKIG Gorontalo Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Fitra Jalan Baru, Majelis Taklim Al-Ihsan Olom Pogu kilometer 11, dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Maskur MPDI dengan materi keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, sudah berbagi ilmu, wawasan Ustadz sudah berikan kepada jamaah di studio, dan ibu-ibu juga sudah bertanya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung acara, kita memasuki season berbagi kasih kuis Ramadan. Dan pemirsa, nantinya Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 0813 4460 7766, dan hadiah dipersembahkan oleh ketiga kelompok majelis taklim yang hadir pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan sapa ibu-ibu yang cantik di studio. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat ya Bu ya? Masih, kita akan berbagi rezeki kepada pemirsa di rumah. Kita berikan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ihsan ya. Majelis Taklim Al-Ihsan yang memberikan pertanyaan kepada pemirsa, dan hadiahnya dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Ihsan Olompok. Ya, silakan Ibu. Berdiri ya Ibu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Ihsan Olom Fagu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita memperingati hari kelahiran beliau, yaitu yang jatuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya, silakan Ibu.
Pertanyaannya, bertepatan dengan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa pada kalender Masehi? Panjang Sekian. banget ya Bu ya. Terima kasih. Panjang Assalamualaikum banget. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pemirsa di line telepon 081344607766. Pertanyaannya ya, lahir hari Senin Rabiul Awal, yang ditanyakan tadi apa Ibu? Tanggalnya, bulannya? Tanggal, bulan, dan tahun Masehi. Ya, pemirsa, tanggal dan bulan tahun Masehi. Apakah Nabi Allah Muhammad SAW lahir ya? Betul ya? Oke. Panjang kali lebar yang ditanya kelahiran ya. Tanggal, bulan, tahun berapa Nabi Allah Muhammad SAW dilahirkan? Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Ya, hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihsan. Ya. Pemirsa, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Bisa di Gor. Di belakang Gor, Jalan Baru. Belakang Gor, ya, belakang Gor. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah, ya. Jawabannya 20 April 571 atau 70 Masehi. Iya. Bagaimana Ibu? Benar. Pertanyaannya benar? Oke, terima kasih Ibu yang di belakang Gor ya. Benar ya Ustadz ya? Iya benar. Oke deh, benar. Terima kasih, Anda sangat beruntung. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM ya. Selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Fitra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Taklim Al-Fitra mempunyai pertanyaan yang sangat mudah kalau memang pemirsa mengikuti dari awal. Iya. Pertanyaan kami ialah, siapakah nama narasumber kita pada hari ini? Oke, pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah yang ganteng di sebelah saya? Nama narasumber kita pada sore hari ini. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Fitra Jalan Baru. Ya, siapakah nama? Halo, assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Munawar di Puncak Arfak. Di Jakarta. Munawara. Iya, Munawara di Jakarta. Puncak Arfak. Oke. Itunya pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ya, jawabannya Muhammad Maskur MPD. Ustaz, betulkah salah? Betul. Oh, betul. Alhamdulillah. Ustadznya, ibu-ibu semangat, ustadznya kayak ngantuk. Iya. Iya, terima kasih. Anda beruntung ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu Majelis Taklim Kerukunan Keluarga Gorontalo Kota Sorong. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan pertanyaan kepada pemirsa di rumah. Apa kepanjangan dari KKIG? Ya. Oke deh pemirsa, di line telepon 081344607766. Pertanyaan dari KKIG. Silakan, apa kepanjangan dari KKIG tersebut? Oke, pemirsa di line telepon 081344607766.
pada sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ainun di Solo. Ayu di? Ainun di kelas 10. Kilometer 10. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya, jawabannya? Kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo. Kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo. Indonesia Gorontalo. Ya. Betul apa salah, Bu? Betul sekali. Oke deh, Anda beruntung. Kita berikan kesempatan lagi kepada Majelis Taklim Al-Fitrah Jalan Baru. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Ibu Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami pada sore hari ini ialah yang sangat gampang juga. Apakah judul ceramah kita pada sore hari ini? Oke deh pemirsa, silakan hubungi kami di line telepon 081344607766. Pada sore hari ini kita betul-betul memang berbagi kasih ya. Oke deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Ruteng. Iya, di mana? Pasportnya? Iya. Kita beri kesempatan lagi ya, hubungi lagi di line telepon 081344607766 dengan pertanyaan apakah materi pada sore hari ini. Silakan. Pemirsa di line telepon 081344607766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ananda Muhammad Fatur Rashid di Malanu. Iya, pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1440. 4 Hijriah. Boleh tanya, Ananda Rashid di Malanu, dari tadi ngikuti ya? Ngikuti ya? Ya, kenapa putus-putus? Oke deh, kita berikan kesempatan lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Kilo 10, Ibu Ida. Iya. Pasportnya Ibu? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya Ibu? Keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah. Betul Ibu? Oke deh. Ya, alhamdulillah Anda beruntung bisa diambil hadiahnya di kantor CWM ya. Kita satu lagi kah? Iya. Oke deh pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam kuis Ramadan berbagi kasih. Dan Anda yang beruntung silahkan ambil hadiahnya besok di kantor CWM ya, di lantai 2 tentunya. Dan jemaah di studio, terima kasih juga ibu-ibu soleha sudah berbagi kasih semuanya. Tadi sudah kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi rezeki sore hari ini. Dan Ustadz, saya sapa kembali ibu-ibu ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah ya. Berarti ibu-ibu masih tetap semangat ya Bu ya? Masih tetap semangat. Ustadz juga masih tetap semangat ya Ustadz ya. Kita sudah berbagi semua, ilmu juga sudah. Ustadz, closingnya silahkan. Ya, closing statementnya adalah keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini setiap kita melakukan kebaikan, baik itu dalam semua ketaatan, dalam jenis semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
bersedekah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian semua dalam yang bernilai kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mendapatkan keberuntungan, niscaya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan berikan rasa aman, rasa kedamaian dalam diri kita dan lingkungan kita sekalian, dan Allah akan memberikan kita petunjuk hidayah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Iya, Ustadz, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk tausiahnya pada sore hari ini ya Ustadz ya. Untuk kehadirannya di studio juga terima kasih Ustadz. Juga jamaah yang hadir pada sore hari ini, terima kasih pada Majelis Taklim KKIG Gorontalo, Majelis Taklim Al-Fitrah Jalan Baru, Majelis Taklim Al-Ihsan Olomfagu. Terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu soleha semuanya ya. Terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggadean Sorong Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, Toko Emas Mulia. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemirsa di rumah, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel. Terima kasih kepada IKD Kota Sorong, dan terima kasih juga ucapan selamat berbuka puasa bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Mohon maaf jika ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.